Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Berjumpa kembali sama Made, belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Made jumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kali ini Pak Made ingin menyampaikan peta materi dan soal untuk materi tumbukan. Materi ini disajikan untuk memudahkan mengingat kembali bagi adik-adik yang tanpa mengambil pokok bahasan ini untuk mengingat materi yang banyak dalam waktu yang singkat. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik lanjutkan pertama dari jenis-jenis tumbukan. Tumbukan dibedakan menjadi tumbukan ranting sempurna. Pada tumbukan ini berlaku hukum kalian kinetik, berlaku hukum kalian momentum, koefisien restitusinya sama dengan 1. Dalam menyelesaikan soal-soal, perhatikan arah, gunakan hukum kalian momentum dan koefisien restitusi. Berikutnya yaitu tumbukan tak sempurna. Pada tumbukan ini tidak berlaku hukum tekanan kinetik, berlaku hukum kalian momentum, koefisien restitusinya antara 0 dan 1. Nah, tumbukan ini dibedakan menjadi lenting sebagian. Yang membedakan yaitu kalau sebagian koefisien restitusinya antara 0 dan 1. Di sini juga berlaku hukum kalian momentum dan koefisien restitusinya antara 0 dan 1. Dalam menyelesaikan soal, gunakan hukum kalian momentum dan koefisien restitusi. Sedangkan pada tumbukan tak lenting sama sekali, setelah tumbukan kedua benda bersatu. E sama dengan 0. Nah, dalam hal ini cukup menggunakan hukum kekalian momentum saja. Ingat, dalam pengertian soal tumbukan, perhatikan juga arah. Yang terakhir kiri bawah, yaitu koefisien restitusi untuk benda jatuh bebas. Koefisien restitusinya sama dengan akar H aksen per H, di mana H itu tinggi dijatuhkan, H aksen adalah tinggi pemantulan. Selamat menyimak materi berikutnya. Mari adik lanjutkan soal berikut. Bola A, B, bola bergerak seperti gambar, kedua bola lalu bertumbukan. Tidak lenting sama sekali. Berapa kecepatan bola A dan B setelah tumbukan dan berapa perubahan energi kinetiknya? Dari data yang ada, MA 2 kg, kecepatannya 2 meter per sekon, MB 2 kg, kecepatannya 1 meter per sekon. Ditanyakan, karena setelah tumbukan bersatu, maka P aksen sama dengan PB aksen sama dengan P, B delta EK. Jawab, nah di sini cukup menggunakan hukum kekalian momentum. MAPA ditambah MBPB sama dengan MAPA aksen tambah MBPB aksen. Karena kecepatan sama, bisa dirubah menjadi, nah karena di sini arahnya sama, maka PB-nya positif. Jadi 2 kali 2 tambah 2 kali 1 sama dengan 2 tambah 2 kali Pi. Jadi 6 sama dengan 4 Pi, maka Pi-nya kecepatan akhir yaitu 6 per 4 sama dengan 1,5 meter per sekon. Nomor B, kanan atas, perubahan energi kinetiknya yaitu EK sebelum tumbukan dikurangin setelah tumbukan. Sama dengan setengah kali 2, 2 kuadrat, tambah setengah kali 2, 1 kuadrat, dikurangin setengah 2 tambah 1 kali 1,5 kuadrat. Sederhanakan, diperoleh perubahan energi kinetiknya yaitu 1,625 Joule. Jadi begitu adik-adik, mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan soal latihan berikut. Dua benda seperti gambar bertumbukan secara lenting sebagian dengan posisi setengah. Berapa kecepatan masing-masing setelah tumbukan? Perhatikan gambar, data yang ada. P1-nya kanan balik positif, P2-nya kiri nanti negatif. Ditanya P1 aksen dan P2 aksen. Nah, dalam tumbukan lenting sebagian, ini menggunakan hukum kalian momentum dan koefisien restitusi. Perhatikan yang kiri, berdasarkan hukum kalian momentum, M1 P1 tambah M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen tambah M2 P2 aksen. Masuk angkanya? 4 kali 10 tambah 2 kali min 5 karena ke kiri benda keduanya sama dengan 4 P1 aksen tambah 2 P2 aksen. Sama dengan 30 sama dengan 4 P1 aksen plus 2 P2 aksen. Sama-sama dibagi 2. 15 sama dengan 2 P1 aksen tambah 1 P2 aksen. Ini persamaan A. Perhatian koefisien restitusi yang kanan atas. E sama dengan min P2 aksen min P1 aksen per P2 min P1.
Nah, dalam hal ini min hanya yang atas saja atau bawah saja, bukan kedua-duanya. Masukkan angkanya. Setengah sama dengan min P2 aksen plus P1 aksen per min 5 min 10. Sederhanakan. Min 7,5 sama dengan min P2 aksen plus P1 aksen persamaan B. Nah, persamaan B ini substitusi yang kiri bawah dengan persamaan A. Jadi, dijumlahkan, diperolehlah bahwa lihat yang kanan bawah 3P1 aksen sama dengan 7,5. Jadi P1 aksennya sama dengan 7,5 per 3 sama dengan 2,5 meter per sekon. Dan P2 aksennya masukkan persamaan B. P2 aksen sama dengan 7,5 min 2,5 sama dengan 5 meter per sekon. Jadi bila D tidak sulit. Mari kita simak materi berikutnya. Mari adik lanjutkan menyimak soal berikut. Bola A bergerak ke arah kanan, kemudian bertumbukan dengan bola B yang bergerak ke kiri dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jadi karena ke kiri nanti PB-nya negatif. Benda-benda saling menempel satu sama lain dan memiliki kecepatan setelah tumbukan sebesar 3 meter per sekon ke kanan. Dalam hal ini berarti P aksen, PB aksen 3 meter per sekon. Jika massa bola A 25 gram dan bola B 30 gram, berapa besar kecepatan bola A sebelum tumbukan dan berapa perbandingan skinetik sebelum dan sesudah tumbukan. Dari data yang ada, PB min 2 meter per sekon, P aksen sama dengan P aksen sama dengan 3 meter per sekon, MA 25 sebelum min 3 kg, MB 30 sebelum min 3 kg. Ditanyakan PA berapa, EK berbanding EK aksen berapa. Jawab, karena tumbukannya tidak lenting sama sekali, jadi cukup menggunakan hukum kekekalan momentum. Lihat yang kanan atas. MA PA tambah MB PB sama dengan MA tambah MB kali P aksen. Jadi karena di sebelah kiri semuanya ada dalam gram, jadi min 3, 10 pangkat min 3-nya tidak usah tulis. Yaitu 25 PA tambah 30 kali min 2, karena B-nya ke kiri, sama dengan 25 tambah 30 kali 3. Sedangkan diperoleh bahwa B-nya 9 meter per sekon. Nomor B, EK berbanding EK aksen sama dengan setengah 25 10 min 3 kali 9 kuadrat tambah setengah kali 30 10 min 3 kali 2 kuadrat per setengah 25 10 min 3 tambah 30 10 min 3 kali 3 kuadrat. Sederhanakan dimulai bahwa EK banding EK aksen 13 berbanding 3. Selamat menyimak materi berikut. Mari adik lanjutkan soal berikut. Bola pertama gerak ke kanan dengan kelajuan 20 meter per sekon, mengajar bola kedua yang bergerak dan kelajuan 10 meter per sekon ke kanan juga. Berarti nanti tanda positif sehingga terjadi tumbukan ranting sempurna. Itu berarti E-nya 1. Jika massa kedua benda sama 1 kg, tentukan kecepatan masing-masing setelah tumbukan. Ingat, dari data yang ada, ini adalah tumbukan lenting sempurna. Ada kecepatan ke kanan semua, jadi positif semua. Diingat, dalam tumbukan lenting sempurna berlaku hukum momentum dan koefisien retribusi sama dengan 1. Jadi keduanya digunakan bersamaan. Lihat yang kiri atas, M1P1 tambah M2P2 sama dengan M1P1 aksen tambah M2P2 aksen. Masuk angkanya? 1 kali 20 tambah 1 kali 10 sama dengan 1P1 aksen tambah 1P2 aksen. Diperolehlah persamaan A 30 sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. Ingat, koefisien retribusi untuk lenting sempurna dengan 1 sama dengan min P2 aksen min P1 aksen per P2 min P1. Ingat, min atas saja, bawah saja. Kita ambil yang atas, 1 sama dengan P1 aksen min P2 aksen per 10 min 20. Diperoleh persamaan B, P1 aksen min P2 aksen sama dengan min 10. Substitusi persamaan A dan B diperoleh bahwa P2 aksen sama dengan 40, P2 aksen sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian P2 aksen substitusi ke persamaan A, diperoleh P1 aksennya sama dengan 10 meter per sekon. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak materi berikutnya. Ingat arah dan gunakan hukum momentum dan koefisien restribusi. Selamat menyimak soal berikutnya. Mari adik-adik lanjutkan soal berikut. Bola merah bermassa 1 kg bergerak kanan dengan kecepatan 20 meter per sekon, menurut bola hijau bermassa 1 kg yang diam di santai. Tentukan kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan jika tumbukan tidak lenting sama sekali.
dan perubahan hasil nanti yang terjadi. Ingat, di sini benda kedua diam berarti P2-nya 0. Benda pertama berat kanan berarti P1-nya positif. Kemudian terjadi tumbukan tidak link sama sekali, berarti P1 aksen sama dengan P2 aksen. Kita anggap bahwa sama dengan pi. Kemudian ditanyakan juga delta EK-nya berapa. Ingat, tidak tumbukan landing sama sekali, cukup menggunakan hukum momentum. Lihat yang kanan atas. M1 P1 tambah M2 P2 sama dengan M1 P1 aksen tambah M2 P2 aksen. Karena P1 aksen sama dengan P2 aksen, masukkan angkanya 1 kali 20 tambah 1 kali 0 karena benda keduanya diam sama dengan 1 tambah 1 kali pi. 2pi sama dengan 20, pi sama dengan 10 meter per sekon. Jadi kecepatan akhirnya 10 meter per sekon. B, perubahan energi kinetiknya delta EK sama dengan energi kinetik sebelum tumbukan dikurangi setelah tumbukan. Sama dengan setengah kali 1 kali 20 kuadrat tambah 0 min setengah kali 1 tambah 1 kali 10 kuadrat. Sedangkan bolehlah hasilnya perubahan energi kinetiknya yaitu 100 Joule. Selamat menyimak soal berikutnya. Mari adik lanjutkan. Bola karet dijatuhkan dari ketinggian 100 cm seperti gambar. Jika bola mantul kembali ke atas dengan ketinggian 60 cm, tentukan tinggi pantulan bola berikutnya. Ketahui berarti A1 100 cm, H2 60 cm, ditanyakan H3-nya berapa. Jawab, ingat, untuk jatuh bebas di dalam peta materi, E sama dengan akar H2 per H1 sama dengan akar H3 per H2. Hilangkan akarnya, diperoleh H2 per H1 sama dengan H3 per H2. Masukkan angkanya, diperoleh bahwa pantulan yang 3 sama dengan 0,36 meter. Selamat menyimak soal berikutnya. Mari adik lanjutkan sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian 200 cm. Setelah menyentuh lantai, bola mantul. Digambar, beda ketinggian pantulan pertama 50 cm, massa bola 150 gram. Kemudian resolusi bola adalah, ingat diketahui, A1 200 cm, A2 50 cm, dengan E-nya berapa? Jawab, ingat dari pertama dari E sama dengan akar A2 per A1 sama dengan A3 per H2, dan seterusnya. E sama dengan, masukkan angkanya, akar 50 per 200 sama dengan akar seperempat, dari akarnya diperoleh keputusan resolusinya sama dengan setengah. Jadi begitu adik yang bisa saya berikan tentang peta materi dan soal untuk materi tumbukan. Jangan lupa mencoba soal berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.